Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GSJA Peniel, serta GSJA Anugerah Cabang Kemendung, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja, diberkati dan dipelihara dalam segala kebaikan serta kemurahan Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dalam program Mimbar Gemar edisi tanggal 26 April tahun 2023. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-107. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-31 dan yang ke-32. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. 32. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaah umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mazmur ini didasarkan pada kebenaran tentang Allah dan hubungan dengan Israel yang sering dikaitkan dengan kitab Keluaran, dengan tekanan pada Tuhan selaku penebus dan Israel sebagai yang ditebus. Tema penghukuman dan pengasihan yang berkaitan dalam ayat 33 sampai yang ke-43 juga memperoleh asalnya dari Keluaran, di mana belas kasihan Tuhan yang diperlihatkan kepada umatnya dengan penghukumannya atas musuh-musuhnya. Judul perikop pembacaan kita hari ini ialah nyanyian syukur dari orang yang ditebus Tuhan. Allah telah meluputkan Israel dari pengalaman padang belantara yang dialami mereka di zaman nenek moyang dan zaman Musa. Meluputkan mereka dari bahaya dosa mereka sendiri dan dari pertentangan keadaan yang digambarkan oleh samudera yang mengancam. Namun, bagian manapun dari sejarah nasional yang menjadi sumber utamanya, pemazmur telah berhasil menyuling beberapa unsur hakiki dari pengalaman bangsa itu dan memperkembangkannya ke dalam lambang-lambang yang mempunyai daya terap yang lebih luas. Unsur-unsur tersebut dalam 4 gambar kebenaran yang terus berulang kali muncul dalam sejarah umat Allah dalam pengalaman pribadi anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mazmur ini terbagi dalam beberapa kelompok, di antaranya pendahuluan, yakni tentang kebaikan Sang Penebus. Bersyukurlah pada Tuhan, dimunculkan oleh kesadaran bahwa Tuhan itu baik. Kebaikannya dinyatakan dengan kasih setianya yang kekal, tentang kasih sayang, penantian tentang Tuhan terhadap perjanjiannya. Segi-segi penebusan yang kedua, yakni penebusan dari ketidakcukupan, penebusan dari dosa,
penebusan dari kemalangan, dan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, orang harus bersyukur seperti halnya perikop bacaan kita hari ini ialah nyanyian syukur dari orang yang telah ditebus dan telah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai ungkapan syukur dengan orang yang telah diselamatkan ialah berbagi kebahagiaan dengan orang lain, membantu orang lain yang dalam kesusahan, membuat orang lain senang, karena dengan membuat orang lain senang berarti juga sedang membahagiakan diri sendiri. Amsal pasal 17 ayat ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bukan hanya cukup di situ. Bahkan dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-21 dikatakan, jika seterumu lapar, berilah makan roti. Jika ia dahaga, berilah minum air. Yang dimaksud seteru di sini bisa jadi musuh atau orang yang sering menyakiti dan membuat sakit hati. Jujur, bukan satu hal yang mudah. Memberi makan, minum, membuat senang orang yang selalu menyakiti hati kita. Tapi itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana caranya agar bisa berbuat baik, menolong, tetap tersenyum pada orang yang selalu menyakiti hati kita? Karena biasanya jika kita bertemu dengan orang yang sering menyakiti kita itu, bawaannya akan marah atau paling tidak gampang emosi. Nah, untuk meredam emosi kita, jika kita sedang bertemu dengan orang yang sering menyakiti kita, cobalah memakai bahasa Jawa Kromo Inggil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dibuktikan sendiri. Jika kita pakai bahasa Kromo Inggil, pasti emosi kita akan bisa terkendali. Kembali lagi, menyenangkan orang lain akan membuat kita bahagia. Ada hal-hal positif yang kita dapatkan dengan menyenangkan orang lain, yakni melihat ke atas untuk memperoleh semua semangat, melihat ke bawah untuk bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan, melihat ke samping untuk semangat kebersamaan, melihat ke belakang sebagai pengalaman hidup yang berharga, melihat ke dalam untuk introspeksi diri, melihat ke depan untuk menjadi lebih baik dan semakin berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hidup harus dimulai dengan berucap baik, berpikir baik, dan bertindak baik. Ingatlah, bahagia secukupnya, senang secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya. Tetapi bersyukurlah sebanyak-banyaknya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur pun bukan hal yang mudah. Buktinya, sudah punya satu, mau dua, dan sebagainya. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pengalaman yang menyakitkan akan membawamu menjadi orang yang rendah hati. Di dalam Mazmur 149 ayat yang keempat dikatakan, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memberi kemenangan kepada orang yang rendah hati. Ingatlah, kita ada karena anugerah-Nya. Selamat menikmati kemurahan Tuhan. Saya mempunyai satu cerita ilustrasi tentang seekor burung di padang gurun. Seekor burung yang hidup di padang pasir, yang sedang sakit, bahkan dia juga tidak mempunyai bulu, bahkan tidak ada makanan maupun minuman, tidak ada tempat tinggal atau sarang. Suatu hari, seekor burung merpati lewat. Lalu burung yang sedang sakit itu bertanya, mau kemana? Merpati tadi menjawab, aku mau pergi ke surga. Lalu kata burung yang sakit tadi, tolong cari tahu kapan penderitaanku akan berakhir. Tentu, jawab merpati itu, aku akan melakukannya. Kemudian dengan mengucapkan selamat tinggal kepada burung yang sakit, merpati itu melanjutkan perjalanannya ke surga dan menyampaikan pesan burung yang sakit itu kepada malaikat di pintu surga. Malaikat itu berkata, selama 7 tahun ke depan, hidup burung tersebut harus menderita seperti itu. Tidak ada kebahagiaan sampai saat itu. Lalu merpati berkata kepada malaikat itu, ketika burung yang sakit itu mendengarkan tentang hal ini, pasti ia akan berkecil hati. Bisakah Anda menyarankan solusi apapun untuk hal ini? Sang malaikat menjawab, katakan padanya untuk selalu mendoakan dan berkata seperti ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Lalu merpati itu menjumpai burung yang sakit itu dan menyampaikan pesan malaikat itu kepada burung yang sakit. Saat beberapa hari kemudian, merpati itu lewat lagi di tempat burung yang sakit. Dia melihat bahwa burung yang sakit itu tampak bahagia. Bahkan bulu di tubuhnya mulai tumbuh. Tanaman kecil juga tumbuh di sekitar daerah gurun itu. Bahkan ada kolam kecil juga ada di sana airnya. Burung itu bernyanyi dan menari riang. Burung merpati tercengang. Malaikat telah mengatakan bahwa tidak akan ada kebahagiaan bagi burung itu selama 7 tahun ke depan. Melihat keadaan itu, merpati pergi mengunjungi malaikat di pintu surga.
Burung merpati mengajukan pertanyaan pada malaikat. Sang malaikat menjawab, "Iya benar. Tidak ada kebahagiaan untuk burung yang sakit itu selama 7 tahun. Tetapi karena burung itu selalu mengucapkan terima kasih Tuhan untuk semuanya dalam segala situasi, maka hidupnya berubah." Ketika burung itu jatuh di atas pasir yang panas, dia berkata, "Terima kasih Tuhan untuk semuanya." Ketika burung itu tidak bisa terbang, dia berkata, "Terima kasih Tuhan untuk semuanya." Bahkan ketika ia haus, tidak ada air di sekitarnya, dia pun berkata, "Terima kasih Tuhan untuk semuanya." Ketika ia lapar dan tidak ada makanan, ia berkata, "Terima kasih Tuhan untuk semuanya." Apapun situasinya, burung itu selalu terus mengulang kata, "Terima kasih Tuhan untuk semuanya." Karena itu Tuhan membatalkan yang 7 tahun penderitaan menjadi 7 hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya mendengar cerita ini dan saya melakukannya, saya merasakan perubahan besar dalam cara saya berpikir, menerima, dan melihat kehidupan. Saya mengadopsi kalimat ini dalam hidup saya. Apapun situasi yang saya hadapi, saya mulai mengucapkan terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ketika saya sakit pada bulan Oktober 22 sampai awal November, lebih kurang 3 bulan, saya mengalami sakit, demam tinggi, badan menggigil terus, pusing kepala, gemeteran, tenggorokan sakit, susah makan, sampai saya merasa trauma atau takut jika melihat nasi ataupun makanan. Dan dengan cara yang sama, saya mulai mengucapkan kalimat terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ini membantu saya mengubah pandangan saya dari apa yang tidak saya punyai, apa yang sudah Tuhan berikan untuk saya miliki dalam hidup saya. Dengan cara yang sama saya gunakan baik dalam hubungan dengan teman, tetangga, keluarga, soal keuangan, kebutuhan apapun juga yang dapat saya ceritakan. Saya juga berbagi cerita kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan itu akan membawa perubahan besar bagi siapapun yang mau melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalimat sederhana ini benar-benar memiliki dampak yang mendalam pada hidup saya. Dan betapa bahagianya saya. Bahwa hidup itu begitu indah jika dilakukan dengan ucapan syukur. Mari coba kita ulangi kalimat ini secara terus-menerus untuk mengalami pergeseran hidup menjadi lebih baik. Pengalaman hidup yang menyakitkan akan membawa kita menjadi orang yang rendah hati. Jadi bersyukurlah setiap saat dan lihatlah perubahan dalam hidup kita. Meski itu bukanlah hal yang mudah
untuk dilakukan. Meski mudah untuk diucapkannya. Ingat, terima kasih Tuhan untuk semuanya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini yang sangat menguatkan hati kami. Dan biarlah kami boleh senantiasa bersyukur dengan apa yang ada, apa yang kami alami. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ajar kami untuk bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.